teman-teman YouTuber rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang manfaat doa dari orang yang masih hidup terhadap orang yang mati. Dikisahkan atau dikayatkan dari Abi Kilabah. Abi Kilabah bermimpi annahu ra'a fil manami, bermimpi melihat sebuah kuburan, seakan-akan kuburan itu kodin sakot pecah belah, pecah itu kuburan. Wa anna amwataha, dan orang-orang yang mati di dalamnya, ahli kubur itu keluar semua dari kubur. Wa kharaju minha, keluar dari kuburan. Wa qa'adu ala sapiril kuburi, duduk di atas kuburan. Di atas kuburan duduk. Wa kana baina yaday kulli wahidin minhum tobakon minur. Masing-masing ahli kubur memiliki wadah atau hidangan yang bercahaya. Wa rawapi ma bainahum rajulan min jironihim lam yuro baina yadahi nuron. Kata Nabi lam yaro baina yadahi biasa. Di tengah-tengah keramaian ahli kubur yang sedang menikmati hidangan yang bercahaya, jadi masing-masing punya wadah. Ada seseorang yang tidak memiliki wadah, sedih. Yang lain makan, untuk sudah membalak kecerakan, sudah balak kecerakan. Ada seseorang yang melamun, maka ditanya oleh Abi Kilabah, fasalahu. Maka Abi Kilabah bertanya terhadap orang tersebut, malila aron nuron baina yadaika, kenapa saya tidak melihat kamu itu memegang cahaya di depan kamu, kenapa tidak memiliki cahaya seperti ahli kubur yang lain? Maka menjawab orang tersebut, inna liha ulai auladan wa asdiqa yad'una lahum wa yatasaddaquna alaihim. Mereka yang sedang menikmati hidangan itu memiliki anak-anak, memiliki kerabat, teman dekat, asdiko, balad, teman non bahasa Sunda, babaturan, gaya dapal bahasa Sunda, mereka itu punya anak dan punya teman yang mendoakan dan bersedekah atas namanya. Jadi pahala doa dan pahala bagi si mayit itu dirasakan oleh ahli kubur yang lain. Wahada nur mimma bu'itsu ilaihi, dan cahaya ini adalah yang berakibatkan mereka dibangkitkan kalau luar di kuburan. Di mimpi Abi Kilabah. Kenapa kamu tidak mempunyai cahaya? Wa innali waladan ghairu shalih. Allahu akbar. Wa innali waladan ghairu shalihin. Aku memiliki anak, tetap bagiku waladan seorang anak yang tidak soleh. Layat muli walayatasoddaq li ajli, anakku tidak pernah mendoakanku, tidak pernah bersedekah li ajli bagiku. Jadi boro-boro sedekah ngadoakeun ge gitu. Jadi anaknya tidak pernah mendoakan dan tidak pernah bersedekah bagiku. Maka fala nuroli, aku tidak memiliki cahaya itu. Wa inni akhjalu min jironi, aku menyendiri, soranganan. Orang lain menikmati cahaya, saya sendiri tidak, padahal saya punya anak, tapi anak saya tidak pernah berdoa, tidak pernah mendoakan, dan tidak pernah bersedekah. Palaman tabaha Abu Kilabah, maka pada saat bangun kaget Abi Kilabah. Lalu da'a ibna rajulil mayyiti wa akhbarahu bima ra'a. Lalu dia memanggil anak ahli kubur yang mengeluh tadi, dipanggil anaknya, hei, gini nih. Faqala lahu terus Abi Kilabah bercerita, saya bermimpi yang lain pada menikmati cahaya di kuburan itu, tapi bapak kamu tidak. Katanya punya anak
tapi tidak pernah mendoakan dan tidak pernah bersedekah. Lalu anaknya berkata, amma ana faqad tubtu wa la a'udu ila ma kuntu alaihi. Sekarang saya ingin bertobat dan tidak akan pernah melakukan yang sudah lewat-lewat. Jadi anaknya sampai insyaf bertobat, artinya tuluy mendoakan summa aqbala taati wa du'a li abihi wa saddaqati li ajlihi. Lalu anaknya taat dan mendoakan bagi orang tuanya, bagi bapaknya, dan bersedekah bagi bapaknya. Jadi kalau kita punya uang, terus orang tua kebetulan sudah meninggal, ngasih aja terus, ya Allah semoga pahala sedekah saya yang diterima oleh saya sampai juga kepada bapak saya, kan begitu. Nah, setelah tidak berapa lama, summa ba'da muddatin, berselang beberapa lama gitu, ro'a Abu Kilabah bermimpi kembali, melihat kuburan yang dulu dimimpikan belah itu belah juga. Nah, seperti halnya mimpi pertama. Wa ra'a baina yaday dzalikar rajula nuran, maka melihat Abu Kilabah di antara mereka ada seorang laki-laki yang bercahaya. Di depan melihat Abu Kilabah di depan seorang laki-laki, nuran aziman, melihat cahaya yang lebih besar, adwa minasyams, lebih bercahaya daripada matahari, wa akmala min nuri ghairihi, dan lebih sempurna dari cahaya orang-orang yang lain, lebih besar cahayanya. Ada seseorang yang lebih memiliki cahaya dibanding yang lainnya. Tiba-tiba orang tersebut berkata, wahai faqala rajul, orang tersebut, ya Abu Kilabah, apa tuh orang? Oh gitunya, apa tuh orang? Terima kasih, jazakallah, semoga Allah membalasmu anni khairan, dariku khairan, kepada kebaikan. Fabi kaulika, karena ucapanmu, beritamu, menceritakanmu tentang mimpimu kepada anakku, sekarang anakku telah naja ibni minan niron, anakku selamat dari neraka, wa najautu, dan aku selamat anna min aku selamat dari kesendirian. Ayeuna mah kuring teh sorangan deui. Nah samaneh teh kuring teh gitunya. Saya itu adalah orang yang waktu di mimpi pertama kamu, saya adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi karena kamu bercerita kepada anak saya dan anak saya sekarang tobat lalu mendoakan saya, jadi saya memiliki cahaya yang lebih besar dibanding yang lain. Itulah dari kisah ini menunjukkan bahwa doa anak dan sedekah anak, bahkan teman-teman di sini asdiko, pahalanya sampai kepada ahli kubur. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa ngambil pelajaran dan bisa mengamalkannya. Terima kasih. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.